semua sama, ya istilahnya lebih dari itu, kurang dari itu, semuanya rata satu hari. Yang hasil investigasi di lapangan, benar Bapak sudah punya izin secara OSS ya, online single submit itu ya sudah ada bentuk operasinya dan sebagainya. Seterusnya dalam prakteknya Bapak juga sudah melakukan itu beberapa hari, sudah sampai sebulan ya? Belum, baru hitung itu ya. Nah, ini tidak bermaksud untuk kami mau butuh klarifikasi dari Bapak selaku penanggung jawab kegiatan itu, karena ada komplain dari masyarakat pedagang pasar pada itu dia kategorinya dari pedagang. Nah, itu mereka sesungguhnya sedang merasa gundah atau galau, resah gitu ya, karena kehadiran toko Bapak itu memang membuat para pembeli dirasakan mereka akan beberapa hari ini menurun omset mereka yang dihasilkan hasil harian. Kemarin kita juga sudah memberikan penjelasan kepada mereka tentang kondisi itu. Memang ada permintaan yang sedikit ekstrim, ya Pak Kabit ya. Permintaan itu sedikit ekstrim, menghendaki untuk ditutup sementara. Tapi saya dan teman-teman kami memberikan jawaban bahwa kami tidak punya kewenangan untuk menutup itu. Karena Bapak punya izin dari kalau OSS itu dari pusat ya. Ya, itu izin investasi, izin usaha itu sekarang semuanya pakai OSS, online submission, online single submission. Dengan itu, jadi sepanjang data dukung yang memenuhi kita masukkan itu, dia langsung terbit ya. Nah, kita karena mereka menyampaikan itu, saya juga bisa bilang saya pada posisi ini, saya kata lagi, saya tidak bisa mengambil keputusan karena memutuskan untuk itu tidak bisa. Kita di satu sisi sedang mendukung untuk kemajuan pertumbuhan dan kemajuan UMK, di sisi lain juga kita melindungi konsumen. Sehingga jangan sampai Bapak mereka dari pelaku pedagang, lalu konsumen juga akan mengadu hal yang sama. Karena itu kita mau minta klarifikasi dulu. Pak, namanya siapa Pak? Mas Soekardi. Soekardi ya, untuk memberikan kepada kami penjelasan tentang keberadaan Bapak, bagaimana usahanya, apakah betul itu semua serba 35, dan apakah memang termasuk di dalamnya barang-barang kebutuhan juga dijual serba 35. Kayak betul klarifikasi itu, dan nanti kita berkembang, nanti kita bisa kembali diskusi selanjutnya sesuai dengan aturan ya. Termasuk apa klasifikasi Bapak punya itu dia sudah masuk ke apa namanya, supermarket kan? Dia masuk ke supermarket atau apa? Layan. Ya, kita memberikan penjelasan sesuai dengan spanduk yang kami pasang, isinya semua sama, ya istilahnya lebih dari itu, kurang dari itu, semuanya rata satu hari. Terus mainan anak-anak, koper, dompet, barang pakaian, perlengkapan rumah tangga, mainan ya. Apa? tas, Semua. Ada yang luar dari itu tidak? satu harga.
disamaratakan itu untuk saling melengkapi yang Ya. Dari contoh masyarakat. halo Kerja 11 orang. 11 orang. 11 11 orang yang bekerja pelayan di dalam kopi. iya. Terus yang di luar kerja itu juga. Terus yang lain-lain 3 jadi 14 ya. Itu belum termasuk orang kami sendiri. Orang kami sendiri yang berbantu dan yang kasih ada 5. UMR Iya. lumayan. Karyanya dari mana ini? Lokal atau interlokal? Kalau karyawan saya khususnya itu dari lokal semua. Orang Orang sekitar. Oh. Kalau untuk pekerjaan kasir, dan itu kami berdua sendiri. 14 orangnya di lokal. Ya, 14 orang itu orang instrumensi. Hari ini tingkat kemajuannya, penyampaannya Ya, baik-baik saja. Hmm? Malah responnya dari masyarakat itu malah senang dengan adanya 35 itu, malah justru mereka senang lah, sambut baik. Baru-baru. Tapi kalau di daratan seberang ya sudah ada. Ini pada mana saja? mulai dari Lombok, NTB, sama daratan Polres. Ini cabang itu yang ke 35. Ini lembaga 35 34. 34 ya. Dari mulai Dari NTT dan NTB atau Iya. semua? Itu seluruhnya dari NTB, tambahan NTB. Itu NTT saja. dengan NTB. NTB Termasuk NTB. Toko biasa, Toko biasa. bukan kategori swalayan. Toko biasa. Jangan di tusuk belakang dikasih pelayanan jangan di tusuk belakang seperti itu. NTT juga. Kalau swalayan kan tidak klasifikasi, istilahnya memang lengkap semua dari sembako apa namanya swalayan. Tapi dari kita lihat secara kasat mata, ya, itu kan Bapak sudah menggunakan karyawan sekian banyak, kemudian ada area parking, ya, parkirnya sampai itu, bahkan kiri kanan yang membeludak kali pertama kedua ya, itu kan kiri kanan jalan dipakai. Iya. Nah itu yang sebenarnya itu berarti Bapak punya toko itu kategorinya dinaikkan, di apa namanya? Kelasnya harus bukan toko biasa itu. Karena kalau sudah kita menggunakan jasa parkir itu sudah lebih dari sekedar toko, seperti di minimarket lah, ya sudah. Tapi Pakaiannya semua toko kami ya seperti itu. Ya, kebanyakan paling hari pertama selama awal pembukaan itu biasa ramainya seperti itu. biasa. Setelah berlalu 1 minggu ke depan itu Sudah mulai bergerak turun. Sekarang sudah mulai bergerak turun. sekarang Itu- ya rasa orang penasaran sambil Iya. mungkin kasih harga promosi kan nanti besok lagi harganya naik, takutnya mereka itu datang nggak kira-kira, Iya. rasa penasaran. Itu kan sama dengan DIY ya. Iya. DIY dulu itu kan ramai hari pertama kedua sampai malam kan ramai kendaraan parkir sampai di luar pada jalan. Kok sekarang sepi? Ada 2-3 orang sepi. Jadi mungkin gejolaknya seperti itu. Hanya mereka mungkin merasa dari gejolak itu teman-teman yang di Pada itu merasa ada persaingan yang kurang pas sehingga mereka punya belanjaan akhirnya bisa 2 hari itu. Tapi kan dia belum mengamati selama 1 minggu kan. Jadi Mas bukanya dari tanggal berapa kemarin? Hari Senin kemarin Pak. Hari Senin. Berarti ini saya minggu kedua masuk minggu kedua ya. Tiga. Masuk minggu. Sudah mulai Masuk minggu, Pak. Oke, kalau misalnya, jadi begini Mas,
kita tidak bermaksud untuk apa ya, saya sudah bilang tadi, kita dari sisi ini kami berusaha untuk menjembatani dua-duanya. Jadi pertumbuhan pengusaha kecil menengah, industri, koperasi itu menjadi tugas pendampingan bagian kami. Tetapi kami juga harus memperhatikan konsumen, juga mitra kita yang lain yang merasa mungkin tersaingi. Jadi dengan klarifikasi ini kami nanti menjelaskan bahwa ini ada beberapa seperti sebagaimana disarankan. Tetapi kami akan ditegur apabila kami tidak punya tempat parkir itu sampai masuk ke bawah pada jalan, itu yang tidak pas. Apalagi kalau saya perhatikan hari pertama kedua itu, saya pikir penonton sepak bola punya itu, ternyata itu punya dan ramai. Tapi kemarin saya lihat juga sudah mulai berkurang. Nah, kemudian begini ya, saya tidak tahu di jam buka, tapi kalau Bapak punya toko itu kan sudah sifatnya agak khusus lah, walaupun kita belum kategorikan swalayan atau minimarket ya, supermarket belum. Tetapi berarti harus diatur jam bukanya. Yang ini contoh misalnya, kalau ketentuan di dalam swalayan itu dia harus buka jam 10. Kecuali minimarket yang 24 jam yang kecil ukurannya itu dia beda, dia 24 jam buka. Kalau kategori swalayan yang ikut swalayan itu dia sudah itu diikuti dengan tempat parkir yang bagus, fasilitas umum, kegiatan publik, juga sampai dengan pos yang mungkin belum masuk sana ya, hanya ke sana kalau sudah mapan. Tetapi yang perlu kita hindari adalah itu area parkirnya jangan sampai ke badan jalan. Jadi saya lihat sudah tidak layak, karena kemarin kan sampai sebelah atas itu sudah sudah dipakai untuk parkiran, begitu Mas. Lalu apakah mereka yang seperti ini harus, karena sudah ada izin online, perlu lapor ke kita lagi atau tidak? Tidak. Pengawasan secara langsung. Jadi kami pusat pengawasan secara langsung. Dari sampel sedikit yang diambil teman-teman yang melakukan investigasi, bahwa memang seperti Kak Mas Karma Amung tadi itu memang ya ada konsumen yang merasa tertarik saja untuk ke sana. Mungkin ini pengaruh ya, situasi situasional. Ini jadi statement mereka kalau bisa ditutup, menurut Mas gimana? Nggak bisa kan? Kalau orang demo sana ke Sampean gimana? Harus bertahan bahwa saya juga punya ini, saya mengantongi, dan ini saya kemarin jelaskan itu sampai sedetail. Ini era pasar bebas. Semua boleh berusaha melakukan usaha, juga menjaga kompetisi harga. Jadi ada kompetitifnya lah. Kalau di situ 35 kalian kalau misalnya kualitas barang sama tapi jual 70 ya belum tentu laku kan begitu. Teman-teman daripada mempersoalkan terkait dengan tas misalnya. Tas mereka bilang kita ambil dari Surabaya seharga 40.000. Kalau kita mereka jual di sini di atas 50 kalau terkait dengan tas. Sedangkan tas yang ada di toko 35.000 ya Mas. Iya. Kalau kami belinya bulakannya 22 ada 22. Nah, pertanyaan saya begini. Untuk itu kami ingin pastikan bahwa apakah harga barang yang ada di toko serba 35 itu tidak ada yang lebih mahal harga belinya, sehingga dipastikan bahwa harga jualnya tidak melanggar pasal 8 ini. Seperti itu. Ini kita bisa jawab teman-teman bahwa barang-barang yang sana memang yang masuknya harganya di bawah semua sehingga dia bisa jual serba 35. Kan barang-barang di sana berbagai barang yang harganya memang 35.000 semua, mulai dari pakaian sampai barang elektronik, perlengkapan dapur semua serba 35. Nah, itu kami di dinas ini kita pastikan bahwa barang kita harga belinya tidak lebih dari 35 sehingga target penjualannya mungkin ini dugaannya mungkin ini strategi, ada barang yang dia jual dengan sebelah 35 dia lebih, tapi ada yang dia jual dengan 35 dia untung, misalkan saling menutup. Itu yang kita pastikan di sini bahwa barang-barang yang dijual di sana
dibeli atau didistribusikan dengan harga di bawah 35. Itu yang mungkin kita pastikan itu supaya teman-teman daripada itu tidak mempersoalkan itu. Karena mereka mempersoalkan adalah harganya kalau di bawah harga monopoli harga seperti itu. Mungkin itu sedikit saya kembalikan ke Bapak tadi. Juga responnya dari masyarakat sendiri senang menerima dengan adanya. Nah, ini tadi dari pertemuan tadi itu kan persoalan termasuk parkiran juga menjadi pembicaraan itu. Ya. Seperti apa nanti ke depannya? Nah, kalau parkiran sih ada yang mengatur sendiri. Insya Allah kalau untuk parkiran memang kami ada sediakan tempat parkir juga. Tapi ini masnya terima ya ini respon dari pemerintah ini. Ya, terima baik. Iya. Jadi ke depannya usahanya pasti lebih berkembang. Mudah-mudahan. Mas minta sedikit konfirmasi. Tadi kan dari pedagang yang ada di Pada itu kan mereka melakukan komplain terkait barang. Ada jenis barang yang memang mereka mengambil misalnya di Surabaya dengan harga sekian, otomatis dijualnya di sini dengan harga yang sekian. Kalau Mas punya ini kira-kira ngambilnya dari apa namanya grosiran besar atau dia langsung dari pabrik? Tangan pertama, Pak. Oh, Orang grosiran itu di Jawa banyak, Pak. Iya. Misalkan sampean sendiri ada jual harga relatif 40.000. Iya. Ada yang lebih murah lagi, ada yang lebih murah lagi. Lah pas ketemunya yang kulakan di 40.000, ya otomatis tuh mereka jual 40.000 lagi kan enggak apa? Jual kurang dari 40.000 ya pasti rugi lah. Nah, saya bisa ambil murah, modal kurang dari 30.000, pokoknya paling tinggi 30.000 modal. Jadi kalau bisa jual 35 nggak ada salahnya, sudah ada untung walaupun sedikit. Bukan jual rugi, namanya orang usaha, Pak. Di mana tempat cari rugi itu nggak mungkin, betul enggak? Cari rugi kan nggak mungkin. Adanya ya cari untung, cuman bukan ambil keuntungan yang terlalu besar biar bisa terjangkau masyarakat. Sekarang lihat pangsa ekonomi sekarang kan istilahnya ya harus apa bisa amati lah untuk ekonomi sekarang kan sangat membantu menurut saya. Kenapa ini lebih memilih Lembata daripada di kabupaten lain? Memang kegiatan kami kan menyeluruhkan, kalau bisa menyeluruh ke area NTT. Jadi ya apa salahnya masuk di kabupaten lain? Sebab dari mulai Labuan Bajo, Lembur, Ende, Tuban, Jawa, Bay, Larantuka, kami sudah ada semua. Kalau menyangkut tempat itu masih kontrakan atau sudah menjadi milik? Kontrakan. Kami kontrak tempat. Mungkin sedikit harapan untuk pemerintah Kabupaten Lembata seperti apa? Ya, Ada. ya mudah-mudahan diperlancar usahakan sistem lingkungan supaya ada pengamanan dari pihak pemerintah biar kami usaha juga nyaman. Intinya mereka yang istilahnya mau demo ke apa siap sekarang kan pasar bebas, mau jual berapapun nggak ada salahnya asal nggak rugi. Saya dulu pernah geluti usaha seperti ini ya, sama saja saya jual harga sekian, dalam hati sudah murah, ternyata ada yang lebih murah lagi. Nah dari hal seperti itu ya bagaimana caranya kita harus muter, gimana strateginya saya bisa datangkan barang modalnya sekian, kurang dari harga modal, bisa jual harga sekian, putar strategi, bukan keluar-keluar mengadu. Ini terakhir Mas, kenapa di angka 35 bukan
Ya sekarang yang lagi booming serba 35. Yang lagi booming serba 35 itu dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu sudah menjamu banyak. Yang lagi booming mainnya serba 35. Pelakunya bukan kami saja orang Jawa, Padang banyak, malah berjejer-jejer Jawa itu. Berjejer-jejer banyak pelaku, bukan kami saja. Mas, Kasih Mas ya. oke, makasih ya. Ya. Foto dikit ya. Oh iya, tidak ada yang ambil kakaknya Pak. Anak apa Molen punya apa? Abang Molen punya istri? Ini abang Molen punya istri. Oh ini istri tuh. Makanya saya bilang ini